Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai doa pagi dengan menyapa Tuhan kita yang sungguh baik. Kita akan menyapa pada pagi hari ini Yesus yang sungguh luar biasa. Kita akan menaikkan pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita sungguh terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang malam, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesegaran kesehatan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah memelihara kami sepanjang malam. Biarlah pada pagi hari ini ya Tuhan kita boleh merasa haus untuk menaikkan doa-doa kami.
Terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan kami sehingga kami rindu untuk bertemu di dalam Zoom ini untuk doa pagi. Kami menyerahkan puji-pujian, firman-Mu, juga doa-doa yang akan kami naikkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa join pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berikan kesempatan hari Rabu yang akan datang untuk bergabung bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa pagi ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Sebelum kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Saya persilakan Bapak Edi SS yang akan membawakan firman Tuhan.
Iya, terima kasih Bu Rini. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau baik bagi setiap kami. Hari demi hari yang kami lalui, kami percaya bahwasanya ada Tuhan yang selalu menyertai, menuntun, dan memberkati kami. Sebagaimana kami ada saat ini, sebagaimana pula Tuhan menuntun kami. Biarlah di pagi hari, di hari baru yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur kami boleh datang pada Engkau di dalam pujian, doa, dan juga renungan firman Tuhan. Engkau memberkati untuk renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah renungan firman-Mu boleh ada bagi setiap kami ya Tuhan. Di dalam namamu Yesus Kristus, Sang Empunya pada firman itu, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Ya, kembali saya boleh diberi Pagi. kesempatan memimpin renungan firman Tuhan ini. Kiranya kita semua diberkati. Saya memberikan tema pada pagi hari ini yaitu doa sebagai keharusan, bukan kebiasaan. Dari Keluaran 20 ayat 7. Ya, itu yang saya persiapkan. Slide-nya bisa ditampilkan dan dari ayatnya. Sebentar ya, sekalian ya. Ya, langsung slide yang kedua. Keluaran 20 ayat 7. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan seorang di antara Bapak Ibu untuk membaca ayat ini. Sudah saya tuliskan di teks yang di bagian atas itu ya. Saya Pedi, Silakan. saya ya. Ya, silakan Pak Ji. Ya, Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Demikian firman Tuhan. terima kasih Pak Ji. Terdengar semangatnya gitu ya. Bacanya wah, luar biasa pagi yang cerah ini. Bikin semangat Pak Ji ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, inilah bagian daripada 10 perintah Allah. Nanti saya akan jelaskan, saya mengambil ayat ini, tetapi setidaknya kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa doa itu begitu penting. Di dalam terakhir saya menyampaikan firman Tuhan, perenungan firman Tuhan, saya kembali mengingatkan bahwasannya kita jangan hanya terbiasa aja di dalam doa. Terus saya ulang-ulang dan hari ini saya menekankan bahwasanya doa itu sebagai keharusan bukan kebiasaan. Nah, saya coba tampilkan slide berikutnya, silakan dibantu. Nah, doa yang kebiasaan itu harus dihindari kita semua karena itu tidak baik kalau hanya satu kebiasaan. Kenapa? Karena itu bukan yang dikehendaki baik oleh Tuhan maupun oleh kita. Jadinya cuma kebiasaan-kebiasaan aja. Nah, itu menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan, itu harus dihindari. Karena itu bukan yang dikehendaki, baik Tuhan maupun kita. Jadi tidak keluar dari hati. Inilah disebut dengan terpaksa. Jadi sadar tidak sadar ketika kita terus berdoa dan kita merasa bahwa kita adalah orang yang saleh karena berdoa. Tetapi di sisi lain ada ancaman yang serius bahwasanya saya mengatakan itu harus dihindari. Karena itu bukan yang dikehendaki, karena itu nyepak kebiasaan. Dan disebut terpaksa. Dan akhirnya ketika doa itu satu kebiasaan, bisa jadi itu berisi pengulangan-pengulangan kalimat, pengulangan-pengulangan kata yang kita naikkan ya karena kita butuhnya adalah yang penting kita berdoa. Jam segini kita harus berdoa. Hari apa kita harus berdoa, nah itu menjadi kebiasaan. Boleh nggak seperti itu? Boleh, tetapi yang perlu perhatikan adalah jangan menjadi kebiasaan. Penekanannya itu berdoa di jam ini, hari ini boleh nggak? Oh boleh. Tetapi yang saya maksudkan bukan itunya, bukan harinya. Tetapi kita cenderung nanti kalau kita sudah menjadi doa itu menjadi kebiasaan, itu pengulangan-pengulangan baik itu kata maupun kalimat kita ulang-ulang aja sadar nggak sadar Bu sekalian, ketika kita sudah lebih daripada sekian kali atau 10 kali kita berdoa, bisa saja kalimat-kalimat kita tuh terus mengulang-ulang gitu ya. Jadi terus aja kita oh doanya seperti itu selesai, seperti itu selesai. Nah dalam hal ini
Saya terinspirasi ketika saya mendengar doa itu banyak ya, bukan berarti Bapak Ibu jelek itu ya. Tetapi saya terinspirasi ketika Oma berdoa itu, menurut saya doanya bagus. Bagus banget itu ya. Jadi Oma bisa kasih doa dan ngajarin saya dan mungkin ngajarin kita semua. Oh, nama itu bagus. Betul-betul keluar dari hati spontan dan bisa saya dengar apa namanya doa yang bagus. Itu bukan kebiasaan, tetapi keluar spontan dan itu bagus sekali. Itu saya belajar dari Oma gitu ya. Terus yang lain adalah ketika kebiasaan itu monoton dan membosankan akhirnya jadinya kan jadi caranya kita rontok di dalam doa yang giat itu menjadi kebiasaan akhirnya jadi monoton dan membosankan buat kita sendiri. Kenapa kok saya harus berdoa? Jadi terpaksa kenapa saya harus berdoa? Karena kebiasaan nggak sadar gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ingat bahwasannya kebiasaan ini harus kita perhatikan. Bukan sekedar aktivitas berdoa, tetapi jangan sampai terjebak. Itu menjadi kebiasaan. Kebiasaan dalam arti kebiasaan yang buruk gitu ya. Jadi terpaksa harus berdoa segala macam. Ya, siapa orang yang rawan seperti itu? Saya salah satu orang yang rawan. Loh, saya itu pendeta gitu ya. Masa pendeta tidak berdoa? Kan Bapak Ibu bisa ngomong seperti itu gitu ya. Pendeta tidak berdoa. Nah, kan nggak enak kalau saya nggak berdoa. Nah, itu kebiasaan. Terjebak nanti saya. Seluruh hamba Tuhan bisa seperti itu. So, kita semua yang disebut orang Kristen. Orang Kristen kok nggak berdoa? Kan lucu gitu. Akhirnya, ya sudah, saya berdoa. Hari ini kita berdoa sama-sama. Nah, terus menerus saya ingatkan buat sekalian. Jangan terjebak menjadi doa yang kebiasaan. Tapi lakukanlah yang seperti ini. Apa itu? Yaitu doa yang menjadi keharusan bagi setiap kita. Kita belajar pelan-pelan ini ya. Eh, ada dasar teologisnya dan nanti ada bagian penting yang sampaikan. Nah, yang pertama adalah Allah merencanakannya. Kejadian 2 ayat 7 sengaja saya nggak tampilkan ayatnya, tetapi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka kitabnya dan membaca bagian ini. Tadi Pak Haji sudah membaca, jadi selain Pak Haji ya, silakan seorang di antara kita yang hadir. Kejadian 2 ayat 7, satu ayat aja. Saya akan membacakan, Pak. Iya, Bu Indriati ya? Bu Rini. Oh, Bu Rini. Oh, oke, oke. Jadi Pak Haji, Bu Rini. Keren ini. Ya, oke, silakan. Bu Rini. Kejadian 2 ayat 7. Ketika Iya, itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. iya. Terima kasih, Bu Rini. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya mencoba menarik bagian ini. Allah itu merencanakan manusia, membentuk manusia tepatnya dari gambar dan rupa Allah. Itu kejadian pasal 1. Sementara kejadian pasal 2, Allah memberikan penegasan bahwasannya Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Nah, ini menarik sekali ya. Di dalam bahasa aslinya, nafas hidup itu ruah atau roh. Jadi sejak awal Allah menciptakan, Allah ingin bahwasannya manusia itu berbeda dari ciptaan yang lainnya, bukan sekedar hidup saja, tapi Allah menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya. Perhatikan ini sesuatu, ini satu penciptaan yang berbeda dengan lainnya. Kalau yang lain Allah hanya berfirman dan semuanya itu jadi. Kepada manusia bukan Allah tidak bisa, tetapi Allah secara khusus memberikan yang istimewa kepada kita manusia. Bahwasanya Allah menghembuskan nafas hidup dalam hidung manusia. Dan demikianlah katakan firman Tuhan, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi bukan hanya sekedar hidup, tetapi dari nafas yang dihembuskan oleh Allah sendiri. Nah,
bukan sengaja menarik kuat gitu ya. Tetapi saya berpikir ada hubungannya yang erat. Kenapa sih Allah menekankan bagian ini kita menjadi makhluk yang hidup? Karena kita berasal daripada Allah, berasal daripada roh Allah yang ada bagi setiap kita. Kalau manusia hidup itu, tentunya bukan menjadi satu pajangan di etalase. Allah ingin bekerja sama dengan manusia. Allah ingin berkomunikasi dengan manusia. Nah, cara berkomunikasi itu ya diberikan nafas hidup itu. Nah, kalau kita lihat secara luas, komunikasi manusia dan Tuhan, apalagi setelah kejatuhan manusia, manusia bisa datang kepada Tuhan melalui doa. Jadi, dalam pandangan saya, ketika roh Allah atau nafas yang hidup itu, mengembuskan nafas hidup itu, supaya manusia itu bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Dan itulah doa. Jadi menurut saya, bahwasanya Allah betul-betul merencanakan bagian dari komunikasi antara Allah dan manusia, ataupun manusia dengan Allah, dengan nafas yang hidup itu. Dan sekarang kita setelah kejatuhan, kita hidup dalam masa setelah kejatuhan. Adam dan Hawa jatuh dan kita hidup sekian ribu tahun, ya 2000 tahun, eh, kita jauh daripada Tuhan, tetapi kita bisa datang pada Tuhan. Dan inilah rencana Allah yang hebat dan besar bagi setiap kita. Meskipun kita terpisah dengan, tetapi kita bisa terhubung dengan Allah melalui apa? Doa, doa. Jadi ketika manusia berdosa, jatuh dalam dosa, Allah sudah merencanakan kita bisa berkomunikasi dengan Dia melalui doa. Jadi doa ini bukan satu keharusan bagi setiap kita. Bila kita mau untuk datang kepada Tuhan. Satu hal istimewa sebenarnya bagi setiap kita. Maka doa itu bukan sekedar kita naikkan satu kebiasaan kita untuk berdoa saja, bukan berisi kata-kata dan kalimat saja, tetapi doa ini benar-benar jadi satu perencanaan Allah yang baik bagi setiap kita. Tentunya untuk kita berkomunikasi pada Allah, untuk kita terhubung dengan Allah, untuk kita memohonkan segala permohonan kita, untuk kita menaikkan syukur dan segala yang lain di dalam doa-doa kita. Jadi Allah benar-benar merencanakan supaya manusia itu selalu berhubung dengan Dia melalui doa. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah sudah merencanakan, artinya yang nggak ada pilihan. Kita harus berdoa sebagai anak-anak Allah. Maka Bapak sekalian, keharusan karena Allah merencanakan. Yang kedua, Allah memerintahkan. Tadi sudah dibaca oleh Pak Haji Kejadian 20 ayat yang ketujuh, saya sedikit mengulang ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, saya mencoba membangun eh, cara secara alkitabiah tentang doa ini ya. Jadi ketika Allah memberikan perintah, 10 perintah Allah, ini adalah perintah Allah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa? Menurut saya adalah karena yang ada di dalam roh yang ada di dalam diri kita itu adalah berasal daripada Allah. Kalau kita menyebut nama Allah itu sembarangan, artinya adalah kita juga menyangkali siapa yang hidup di dalam diri kita. Jadi ini penting untuk kita hidupi 10 perintah Allah ini, khususnya perintah Allah yang ketiga. Supaya apapun yang kita katakan, apapun yang kita katakan, tidak menyebut nama Allah itu dengan sembarangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita diperhadapkan pada satu realitas perintah Allah itu sungguh keras bagi setiap kita. Tidak ada perbedaan apapun perintah Allah
baik yang pertama, kedua, tiga, empat, lima, sampai ke 10, melanggar salah satu, yaitu melanggar 10 perintah Allah. Jadi ada keterhubungan yang kuat perintah 1 sampai dengan perintah 10. Melanggar perintah ketiga itu sama saja dengan melanggar, sama bobotnya dengan melanggar perintah yang nomor berapapun. Jadi memang Allah memberikan penempatan nomor 1, 2, 3, tapi di dalam Alkitab kita kan tidak disebutkan nomornya, tetapi kita mencoba memberikan penomoran 10 perintah Allah seperti itu, dan kita tahu oh ini 10 perintah Allah seperti ini isinya gitu kan. Tidak pertama, kedua tidak, tapi masih sengaja diurutkan dan itulah 10 perintah Allah. Nah, sama bobotnya kita diingatkan bahwasannya apa yang kita perkatakan, apa yang kita kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita yang tentunya berasal daripada hati kita, jangan sampai menyebut nama Allah sembarangan. Di mana ini terdapat? Saya meyakini bahwasanya bukan sekedar hanya kita berkata-kata seperti biasa, tetapi salah satunya adalah ketika kita ada di dalam doa kita. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ini yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita berdoa karena kebiasaan, kita bisa masuk di dalam ancaman serius tentang pelanggaran dari 10 perintah Allah. Kita memperkatakan Tuhan karena itu kebiasaan, ya udah karena harus. Jadi tidak keluar dari hati kita. Tidak murni yang kita doakan itu. Kita memperkatakan nama Allah itu dengan sembarangan. Bapak Ibu sekalian, waduh ini kok jadi serius begini ya? Iya, saya katakan serius. Kalau kita berdoa hanya kebiasaan ataupun terpaksa seperti itu, kita sedang menyebut nama Tuhan itu sembarangan. Kebutuhan kita diberikan pernik-pernik atau kemasan tentang Allah. Tetapi isinya bukan Allah. Isinya adalah paksa kita berdoa. Karena kita kebiasaan berdoa yang sama. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Ini pun juga mengingatkan kita bahwasanya ketika kita doa ini menjadi satu keharusan, bahasa yang lain kewajiban bagi setiap kita. Kalau kita tidak berdoa dengan satu hal yang tertuju pada Tuhan sebagai keharusan, itu dosanya sama beratnya dengan 10 perintah Allah yang lain. Nah, saya mengingatkan ya. Yang pertama, jangan ada padamu Allah yang lain. Ketika kita berdoa dengan keterpaksaan, barangkali Allah yang lain itu adalah diri kita sendiri. Allah yang lain itu adalah jabatan kita. Allah yang lain itu adalah karena kedudukan kita atau posisi kita sebagai orang Kristen dan yang lain dan yang lain. Itu sama beratnya dan kita diingatkan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di atas langit atau ada bumi di bawah atau ada dalam air di bawah bumi. Bapak Ibu sekalian, ketika kita Allah memerintahkan kita untuk berdoa, jangan-jangan patung itu juga kita buat sendiri dan kita menjadi patung sembahan kita sendiri. Bisa saja itu terjadi. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Dan berikutnya hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan satu dusta, jangan mengingini hak yang daripada sesamamu. Artinya apapun pelanggar itu. Ketika kita tidak berdoa sebagai satu garisan atau kewajiban, itu sama besar dosanya. Dan saya membaca bagian daripada teologi doa daripada Martin Luther itu ya. Dia juga menyebut bagian ini juga dengan keras. Bahwasanya ketika manusia itu tidak berdoa sebagai satu keharusan atau kewajiban bahasanya Martin Luther, itu dosanya sama besar dengan seorang yang membunuh, dengan seorang yang berzina,
dengan seorang yang mencuri dan berikutnya. Wow, wah ini keras banget betul. Nah, Bapak sekalian, artinya tidak ada pilihan bagi setiap kita. Berdoalah sebagai satu keharusan, tetapi bukan sebagai kebiasaan. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, Allah merencanakannya di dalam penciptaan kita. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk kita berdoa. Berikan kalimat-kalimat yang bukan membuat nama Allah itu tidak dipermuliakan. Yang membuat nama Allah itu justru tidak baik ketika kita berdoa. Nah, ini sesuatu yang terus kita upayakan. Tidak mudah ketika kita berkata-kata di dalam doa kita. Ingat, Allah memberitakan dan dosanya itu serius. Yang ketiga, Allah merencanakan, Allah memerintahkan, dan yang ketiga adalah Allah memberikan teladan. Sebenarnya ada satu perikop-perikop, tapi saya ambil dari ayat-ayat yang penting aja ya. Silahkan seorang yang lain lagi, selain Pak Haji dan Bu Rini, membaca Markus 1 ayat 35, dan dua orang yang lain mempersiapkan Markus 14 ayat 32 dan Matius 26 ayat 36. Silakan Saya seorang baca ya, pertama Pak. membaca Markus 1 ayat 35. Silakan siapa nih? Saya baca, Bu saya Linda baca. ya? Ya, Oke, silakan Bu Linda. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Iya, terima Terima kasih kasih. Bu Linda. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan satu teladan. Kalau dia di dalam Injil Matius memberikan satu contoh bagaimana kita harus berdoa, dan itu kenal dengan doa Bapa kami. Tapi bukan hanya Tuhan itu memerintahkan, tetapi dia ingin mengatakan kepada semua bahwa saya pun juga berdoa. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus dalam Markus pasal 1 ayat 35. Dikatakan pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Tuhan Yesus pergi tempat sunyi dan berdoa di sana. Ada keteladanan daripada Tuhan Yesus yang ingin diajarkan kepada kita. Saya berpikir, kenapa sih harus ada keterangan macam-macam seperti itu ya? Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, terus di tempat sunyi dan berdoa. Andai kan cuma dikatakan Tuhan Yesus berdoa, cukup kok. Tapi kenapa diberikan seperti itu? Ingin mengatakan kepada kita semua bahwasanya kalau kita lihat konteks ayat ini adalah sebelumnya Tuhan Yesus melayani dengan sangat luar biasa. Ada banyak orang disembuhkan, ada banyak orang datang pada dia. Tapi kemudian setelah malam hari dia istirahat dan pagi-pagi benar Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Artinya adalah kita diingatkan di dalam segala kesibukan pelayanan kita, pekerjaan kita, kita bisa melakukan itu semua karena Tuhan. Dan ketika ingin memulai lagi, ingat itu bukan kekuatan kita, tetapi semuanya atas berkat daripada Tuhan. Makanya perlu datang kepada Tuhan. Sesibuk apapun kita, tidak ada alasan untuk kita berdoa. Dan itu diteladankan oleh Tuhan kita. Sesulit apapun keadaan kita, harusnya tidak menghalangi kita untuk datang pada Tuhan. Karena doa adalah keharusan bagi setiap kita. Dan itu diteladankan oleh kita. Jadi kalau boleh mengatakan, bahasakan orang senang, kunci sukses, bagaimana bisa sukses dalam pelayanan? Saya percaya bagian daripada Markus 1 ayat 35 tadi yang dibaca oleh Bu Linda menjadi kunci sukses pelayanan daripada Tuhan Yesus. Apa itu kunci suksesnya? Berdoa mengawali hari, berserah kepada Tuhan, dan itu menjadi keharusan bagi setiap kita. Saya pikir ini kunci sukses yang sangat bisa kita lakukan di dalam hidup kita.
Dan kita bersyukur juga. Di pagi hari, kita bersama-sama bisa datang pada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita berdoa bersama, kita mendengar firman-Nya. Yang ayat yang berikutnya, Markus 14:32, silakan dibaca. Saya Pak Edi. Iya, oh Bu Indah ya, silakan Bu Indah. Um, Markus 14 ayat 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Terima kasih Bu Indah. Satu ayat lagi dari Matius 26 ayat 36. Orang lain kali Pak ya. Ya, Saya orang belum. lain. Tuh, satu ayat aja. Iya, saya yang baca. Silakan. Iya, siapa nih ya? Urut, Pak. Oh, Burut. Oke, ya, Burut. Silakan, Burut. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, terima kasih untuk Bu Indah dan Ibu Ruth ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari perhatikan. Tuhan Yesus memberikan teladan untuk mengawali hari, untuk minta akan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam hari yang akan dia jalani dalam pelayanan sepanjang hari itu. Tetapi keteladanan yang lain menurut saya adalah, saya percaya Tuhan Yesus tahu bahwasanya waktunya sudah dekat. Dan itulah kesulitan besar di dalam hidupnya. Ada pergumulan besar di mana dia sebentar lagi akan menghadapi salib itu. Tapi dia memberikan keterangan pada kita semua melalui Injil Matius maupun Markus tadi. Dia pergi ke Getsemani untuk berdoa. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, jika Tuhan pun di dalam segala keterbatasannya dia sebagai manusia, dia datang berdoa ke Getsemani. Bukan soal lokasinya Getsemani ya. Kita jadi bukan, oh doa yang manjur di Getsemani. Bukan, ayatnya tidak, Alkitab tidak menyebutkan demikian. Tetapi adalah satu tempat di mana kita berdoa. Tuhan tahu kesulitannya, maka dia berdoa sungguh-sungguh. Kita mungkin tidak tahu kesulitan kita di depan. Tapi mungkin ada yang mengerti bahwasanya saat ini kita ada kesulitan. Dan kita tahu ke depan ada kesulitan lagi. Dan kita sulit untuk mengatasinya. Tetapi keteladanan daripada Tuhan Yesus adalah dia pergi berdoa. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Kalau saya katakan keharusan kita berdoa. Sekali lagi nggak ada pilihan untuk kita berdoa. Ketika susah pun kita harus berdoa. Ketika menghadapi perkara yang sulit, kita harus berdoa. Bukan sebaliknya. Kita melarikan diri. Buat apa berdoa? Toh keadaan saya sukar dan Tuhan tidak menolong saya, bahkan mendengar saya ketika saya berdoa. Perhatikan. Tuhan Yesus sendiri. Kalau ada kesulitan, dia pun berdoa. Nah, kalau Tuhan sudah meneladankan bagian ini, artinya doa menjadi keharusan bagi setiap kita. Silakan slide berikutnya. Tidak ada pilihan bagi setiap kita untuk tidak berdoa. Dan itu saya sudah sebutkan tadi. Tidak ada pilihan karena ini adalah keharusan. Jadi ingat keharusan karena Tuhan merencanakan, karena Tuhan memerintahkan, dan Tuhan memberikan teladan. Tidak ada pilihan bagi setiap kita untuk tidak berdoa. Kita semua harus berdoa. Masalahnya adalah tidak sedikit
orang yang mengatakan dia orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, tetapi doa itu menjadi satu pilihan bagi orang percaya. Kalau saya ingin berdoa, saya akan berdoa. Kalau enggak, ya enggak perlu saya berdoa. Tidak, tidak seperti itu. Kalau saya mengatakan kita memahami namanya keharusan, apapun itu, siapapun kita, ya harus berdoa. Tidak bisa kita tidak berdoa. Semua kita harus berdoa. Dan itu harusnya menjadi api yang terus hidup di dalam kita. Kita diingatkan, ada roh Allah yang berdiam di dalam diri kita melalui nafas hidup Tuhan yang dihembuskan ke hidup manusia. Dan itu tinggal bagi kita. Kalau kita tidak berdoa, ya artinya kita sedang mematikan roh itu. Tidak bisa. Kita harus berdoa. Yang berikutnya, bukan keterpaksaan. Tadi juga saya sudah singgung. Tetapi saya ingin mengatakan sekali lagi, kalau kita terpaksa berdoa, jadi kalimat saya balik. Sesungguhnya kita tidak berdoa. Karena kita hanya saya berdoa. Kita ini satu keharusan untuk saya berdoa. Apapun kondisinya saya berdoa. Nah, memang bedanya tipis antara keterpaksaan dan keharusan berdoa. Keterpaksaan menunjukkan tidak keluar dari hati. Tetapi yang dimaksud dengan keharusan di sini adalah kita sadar dan kita mengerti itu semua diperintahkan oleh Tuhan, itu semua juga berasal dari Tuhan dan diteladankan oleh Tuhan. Maka seharusnya direncanakan oleh Tuhan, makanya kita berdoa dengan kesungguhan hati. Bedanya di situ. Meskipun tipis antara keterpaksaan dan juga keharusan. Tapi yang saya maksud adalah keharusan itu betul-betul atas kesadaran kita dan keluar dari hati kita. Sementara keterpaksaan tidak keluar dari hati kita yang sungguh-sungguh. Nah, ini yang penting lagi. Doa keharusan itu dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan. Ketika kita bisa sampai pada titik ini, dituntun oleh Tuhan adalah artinya di dalam waktu-waktu yang ada ketika kita berdoa. Ini betul-betul tuntunan daripada Tuhan. Beberapa kali saya menyebut bahwasanya kita bisa saja tiba-tiba ingin berdoa gitu ya. Ingin berdoa. Kemarin saya pulang dari Salatiga. Kemudian ya saya sampaikan apa namanya perkenalan kita gitu ya. Perkenalan kita. Saya menyebut bahwasanya kalau mau kenalan ya itu kita punya YouTube-nya, tolong di-subscribe ya gitu. Kita kan punya 2 channel YouTube gitu ya. Dan kemudian saya perkenalkan apa yang kita lakukan di GKI Pengharapan dan kerinduan saya sebagai gembala jemaat ingin dikenang sebagai gembala jemaat yang selalu mengingatkan bahwasannya jemaatnya ataupun kita semua tentang doa dan baca firman. Nah, setelah selesai semuanya, ada seorang yang datang mendekat dan dia suka berdoa. Dan kemudian sekarang saya berkomunikasi dengan dia. Termasuk kemarin ketika Ibu Toya ada tindakan pemasangan alat pacu jantung. Saya sampaikan, saya sedang mendampingi jemaat saya. Oh, namanya siapa, Pak? Nanti jam 3 pagi, maksudnya pagi hari ini, karena dia berdoanya jam 3 pagi, pagi benar, sudah dengan firman Tuhan, konteks seperti itu. Saya akan mendoakan Ibu Toya, supaya sehat seperti semula. Wow, Bapak-Ibu sekalian, saya sangat diberkati dengan apa yang dilakukan oleh salah seorang jemaat yang ada di GKMI Berangkongan gitu ya. Wow, dituntun oleh Tuhan. Dia tidak membatasi diri tentang doa, tentang milik dia, apa menjadi kebutuhan oleh dia. Tetapi menurut saya ini bagian yang contoh yang baik. Dituntun oleh Tuhan. Kita bisa mendoakan apapun, termasuk pokok-pokok doa yang kita naikkan. Kita berdoakan bukan hanya untuk diri kita, ataupun keluarga kita, atau gereja kita. Tetapi itu juga tentang seluruh dunia yang ada. Itulah dituntun oleh Tuhan. Jangan membatasi diri kita. Kalau kita menjadi kebiasaan, kecenderungannya adalah kita membatasi diri kita. Dan kita hanya melakukan apa yang menjadi rutinitas itu dan kita bisa terjebak. Ingat, Bu sekalian, kita semua
tanpa terkecuali kita harus berdoa. Tetapi bahaya tipisnya adalah jangan sampai ini menjadi satu kebiasaan kita saja. Tapi kita sadar, kita mengerti, semuanya adalah direncanakan, semuanya adalah diperintahkan, dan semuanya Allah juga memberikan teladan bagi setiap kita. Dan yang kita semakin giat untuk berdoa, semakin kuat untuk berdoa, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, semua kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami semakin belajar tentang doa. Semakin kami belajar, semakin kami mengerti bahwasannya tidak mudah untuk berdoa. Tetapi di sisi yang lain, ada sukacita kami dalam pengertian yang boleh kami dapatkan. Bahwasanya kami dimampukan, diarahkan untuk mengerti bagaimana doa yang seharusnya kami lakukan. Ataupun di dalam doa-doa yang kami panjatkan kepada Engkau. Bila firman-Mu terus tergenapi di dalam setiap kami dan Engkau terus mengingatkan kami bahwasanya doa adalah menjadikan satu keharusan bagi setiap kami, tetapi bukan kebiasaan yang buruk yang tidak keluar dari hati kami. Kiranya Engkau menolong setiap kami ya Tuhan. Kami semakin bergiat dan kami semakin kuat di dalam doa dan kami bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang terus melekat dan tinggal di dalam Tuhan. Salah satunya melalui doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Rini. Terima kasih Bapak Edi yang sudah menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami selalu diingatkan dan boleh lebih mengerti apa artinya doa, dan kita tahu bagaimana kita harus berdoa. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa yang ada di layar tadi, kita akan menaikkan satu pujian, Kekuatan di Hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam
penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dai Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya. Kita akan menaikkan doa bersama. Nanti untuk penutup doa, kami mohon Bapak Edi SS yang akan menutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Pagi hari ini, kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan dimanapun kami berada. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya tentang Tuhan. Yang menjadi pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Jadi studi kami, Tuhan juga membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di surga, ku berterima kasih. Amin.